Saya Aina Lizana dengan NIM 180290002 dari Prodi Pendidikan Matematika B, jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bangun ruang. Sebelumnya kita harus mengetahui bangun ruang itu adalah suatu bangun 3 dimensi yang memiliki ruang atau volume atau isi dan juga sisi-sisi yang membatasinya. Secara garis besar, bangun ruang bisa dikategorikan menjadi dua kelompok, antara lain bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Untuk jenis-jenis bangun ruang sisi datar ada beberapa jenis, yaitu balok, kubus, limas, dan prisma. Sedangkan bangun ruang sisi lengkung yaitu pertama ada bola, tabung, dan kerucut. Dan ini merupakan kerucut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bangun ruang satu-satu. Yang pertama yaitu kubus. Kubus merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 sisi serupa yang berwujud bujur sangkar. Kubus juga dikenal dengan nama lain yaitu bidang 6 beraturan. Kubus sebetulnya adalah bentuk khusus dari prisma segi 4 sebab tingginya sama dengan sisi alas. Sifat bangun kubus yaitu kita buka jaring-jaringnya. Dia memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang memiliki ukuran sama luasnya. Yang kedua, memiliki 12 rusuk yang memiliki ukuran sama panjang. Yang ketiga, memiliki 8 titik sudut. Yang keempat, memiliki 4 buah diagonal ruang. Yang kelima, memiliki 12 buah bidang diagonal. Bisa dilihat oleh teman-teman, bidang ruang diagonal ruangnya yaitu A ke G, B ke H, C ke E, D ke F. Dan bidang diagonalnya yaitu setiap satu sisinya terdapat 2 diagonal. Sehingga total seluruhnya adalah 12 diagonal. Untuk volume dari kubus yaitu S kali S kali S atau S pangkat 3. S di sini merupakan sisi. Sedangkan luas permukaannya yaitu 6 dikali S dikali S atau 6S kuadrat. Baiklah, untuk bangun ruang yang kedua yaitu balok, saya akan gambarkan terlebih dahulu. Baik, balok merupakan suatu bangun ruang yang mempunyai 3 pasang sisi segi 4, di mana pada masing-masing sisi yang berhadapan mempunyai bentuk serta ukuran yang sama. Bisa dilihat di gambar. Berbeda halnya dengan kubus, di mana seluruh sisi kongruen berbentuk persegi, dan pada balok hanya sisi yang berhadapan saja yang sama besar. Serta tidak seluruhnya berbentuk persegi, kebanyakan berbentuk persegi panjang. Sifat-sifat pada balok. Yang pertama, sedikitnya sebuah balok mempunyai 2 pasang sisi yang berbentuk persegi panjang. Yang kedua, rusuk-rusuk yang sejajar memiliki ukuran yang sama panjang. Contohnya, AB sejajar dengan DC
panjangnya sama. DC sejajar dengan LK, panjangnya juga sama. LK sejajar dengan garis IJ, panjangnya juga sama. Sifat yang ketiga yaitu pada masing-masing diagonal bidang pada sisi yang berhadapan berukuran sama panjang. Contohnya, bidang ADLI sejajar dan sama besar dengan bidang CBJK. Yang keempat, masing-masing diagonal ruang pada balok mempunyai ukuran sama panjang. Yang kelima, masing-masing bidang diagonal berbentuk persegi panjang. Untuk rumus volume dari balok yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Misalnya, DC dikali BC dikali CK. Sedangkan untuk luas permukaan dari balok yaitu 2 dikali dalam kurung P ditambah L ditambah T, panjang ditambah lebar ditambah tinggi. Selanjutnya, limas. Saya akan gambarkan terlebih dahulu. Nah, ini merupakan limas. Limas adalah suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N atau dapat berupa segi 3, segi 4, segi 5, dan lain-lain. Serta bidang yang tegak berbentuk segitiga yang berpotong di satu titik puncak, yaitu kalau di gambar ini nilai F. Terdapat banyak jenis limas yang dikategorikan dengan dilandasi bentuk alasnya. Di antara lain ada limas segitiga, limas segi 4, limas segi 5, dan lain-lain. Dan untuk di gambar yang saya buat yaitu limas segi 4. Sifat-sifat limas segi 4 yang pertama, memiliki 4 sisi, yakni satu sisi berbentuk segi 4 yang merupakan alas, serta 4 sisi lainnya seluruhnya berbentuk segitiga dan merupakan sisi tegak. Memiliki 8 buah rusuk, memiliki 5 titik sudut, yaitu satu terletak di puncaknya, yang kedua terdapat pada titik A, yang ketiga terdapat pada titik B, yang keempat terdapat pada titik C, dan yang kelima terdapat pada titik D. Volume dari limas itu sendiri yaitu 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Tinggi di sini yaitu dari titik F ke tegak lurus ke bidang A, B, C, D. Sedangkan luas dari limas yaitu jumlah luas alas ditambah jumlah luas sisi-sisi tegaknya. Untuk bangun ruang selanjutnya yaitu bola. Saya akan menggambarkannya terlebih dahulu. Bola merupakan salah satu bangun ruang sisi lengkung yang dibatasi oleh satu bidang lengkung, atau juga bisa didefinisikan sebagai sebuah bangun ruang berbentuk setengah lingkaran yang diputar mengelilingi garis tengah. Sifat-sifat bola yang pertama, bola memiliki satu sisi serta satu titik pusat. Titik pusat di sini yaitu nilai A di tengahnya.
Yang kedua, bola tidak memiliki rusuk. Yang ketiga, bola tidak memiliki titik sudut. Yang keempat, tidak memiliki bidang diagonal. Yang kelima, bola tidak memiliki diagonal bidang. Yang keenam, sisi bola disebut sebagai dinding bola. Yang ketujuh, jarak dinding ke titik pusat bola disebut sebagai jari-jari. Bisa dilihat, titik A ke B merupakan jari-jari bola. Jarak dari dinding ke dinding serta melewati titik pusatnya disebut dengan diameter. Bisa dilihat itu dari titik B ke sumbu negatif 2. Volume bola memiliki rumus 4/3 dikali V dikali R pangkat 3. Sedangkan luas permukaan bola yaitu 4VR². Bangun ruang sisi lengkung berikutnya yaitu tabung. Tabung merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang mempunyai tutup dan alas yang berbentuk sebuah lingkaran dengan memiliki ukuran yang sama dan diselimuti oleh persegi panjang. Sifat-sifat tabung yang pertama yaitu tabung memiliki 3 buah sisi, 1 persegi panjang dan 2 lingkaran. Lingkaran itu yaitu sisi atasnya dan sisi bawahnya. Tabung tidak memiliki rusuk. Yang ketiga, tabung tidak memiliki titik sudut. Yang keempat, tabung tidak memiliki bidang diagonal. Yang kelima, tabung tidak memiliki diagonal bidang. Selanjutnya, tabung memiliki sisi alas serta sisi atas berhadapan yang kongruen, yaitu sisi bawah dan yang atasnya yang ini dan yang ini. Tinggi tabung merupakan jarak titik pusat bidang lingkaran alas dengan titik pusat lingkaran atas. Yang kedelapan yaitu bidang tegak tabung berwujud lengkungan yang disebut sebagai selimut tabung. Untuk sifat yang terakhir yaitu jaring-jaring tabung berwujud 2 buah lingkaran serta 1 persegi panjang. Jika bangun ruang tabung ini dibuka, maka selimut tabungnya akan berbentuk persegi panjang. Dan sisi alas serta sisi atasnya merupakan lingkaran. Bisa kita lihat, tinggi dari tabung ini merupakan 3 satuan. Baiklah, untuk rumus menghitung volume pada tabung yaitu V dikali R² dikali T, yaitu dikali tingginya. Sedangkan untuk menghitung luas permukaan tabung yaitu 2VR². Terakhir, bangun ruang sisi lengkung yang akan saya jelaskan yaitu bangun ruang kerucut. Kerucut merupakan salah satu bangun ruang yang memiliki sebuah alas yang berbentuk lingkaran dengan selimut yang mempunyai irisan dari lingkaran. Sifat-sifat dari kerucut yang pertama yaitu kerucut memiliki 2 sisi, yaitu sisi alas dan sisi selimutnya. Yang kedua, kerucut tidak memiliki rusuk. Yang ketiga, kerucut memiliki 1 titik sudut, yaitu titik B. Pada gambar ini titik B.
Yang keempat, jaring-jaring kerucut terdiri atas lingkaran serta segitiga. Jika selimut kerucut dibuka, akan membentuk sebuah segitiga. Sifat kerucut yang kelima yaitu tidak memiliki bidang diagonal. Sifat kerucut yang terakhir yaitu tidak memiliki diagonal bidang. Bisa kita simpulkan bahwa bangun ruang sisi lengkung tidak memiliki bidang diagonal dan tidak memiliki diagonal bidang. Untuk rumus mencari volume kerucut yaitu 1/3 dikali V dikali R kuadrat dikali T, yaitu tingginya. Tinggi kerucut yaitu pada gambar ini dari titik A ke titik B. Sedangkan rumus luas permukaan kerucut yaitu luas alas ditambah luas selimut. Baiklah, sekian dari penjelasan saya mengenai bangun ruang, yaitu ada 6 bangun ruang yang saya jelaskan. Yang pertama kubus, yang kedua yaitu balok, kemudian yang ketiga ada limas, yang keempat yaitu bola, yang kelima tabung, yang keenam kerucut. Sekian dari penjelasan saya mengenai bangun ruang. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Jika ada kesalahan silakan dikoreksi. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.